Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan harian gereja kita, Resort Surabaya, di hari Kamis 13 Maret 2025. Ayat harian kita tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 8. Demikian tertulis. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dalam bahasa Batak dikatakan, tongdo nai baru patik nahu surat tuhamu. Si tongdoi di bagasan ibana, doho di bagasak kamu. Ai nasal puma na holum, nunga marsinodang nuaeng, panodang na sitongi. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, perintah untuk mengasihi. Inilah yang menjadi topik renungan kita hari ini. Perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama, sebagaimana tertulis dalam Imamat 19 ayat 18. Namun perintah baru karena Yesus memerintahkan secara radikal dengan cara baru. Bisa nanti kita baca sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan yang kaku dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Artinya adalah hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Sebagaimana tertulis dalam ayat selanjutnya, ayat 9 sampai dengan 12 dari renungan kita hari ini. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada musuh dan penganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen dalam terangnya. Jika tidak demikian, kita sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak boleh dan tidak akan dapat bertumbuh secara rohani selama masih memberi kebencian kepada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang berikutnya yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini, pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah
akan menghasilkan pertumbuhan dengan relasi kita dengan sesama. Bagaimanapun juga natur lahiria kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, jika kita tetap ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa? Karena dengan demikian kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mengasihi sesuai dengan perintah baru tidaklah mudah, sebab perlu pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan dan mintalah kekuatan dari Tuhan, dan alamilah kasih-Nya sehingga kita dapat mengasihi sesama anak-anak terang dengan kasih yang daripada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disegarkan dengan firman-Mu. Perintah baru yang diberikan oleh Yesus adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama tanpa pamrih. Bahkan kami harus bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kami, atau kami juga harus mengasihi orang yang membenci kami, musuh yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati para haladomu, terutama berkati seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat beraktivitas.